Perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel soal hak cipta lagu Dewa 19 masih hangat dibicarakan publik. Seorang konsultan hukum, Hengki Solihin, turut menyoroti perselisihan itu. Dia menjelaskan tentang pemberlakuan haki terkait perselisihan yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Hengki mengatakan apabila seorang pencipta lagu memberikan pelarangan seseorang menggunakan lagu ciptaannya, maka harus mengacu pada undang-undang tentang hak cipta. Hengki selanjutnya menjelaskan bahwa pelaksanaan undang-undang hak cipta itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena berguna untuk pemberlakuan fungsi isi pasal. Meskipun PP dalam hierarki perundang-undangan posisi paling rendah dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, tapi menurut Hengki tetap tidak boleh salah penafsiran. Sementara terkait pelaku pertunjukan, penggunaan lagu harus meminta izin kepada pencipta. Menurutnya aturan sudah jelas tertuang pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan pasal 19 ayat 1 PP Nomor 56 Tahun 2001 mengenai royalti hak cipta lagu dan musik. Setiap orang dapat melakukan secara komersial setiap ciptaan dalam sebuah pertunjukan tanpa meminta izin kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Fiksasi penggandaan. Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan undang-undang hak cipta yang terkait dengan pemberian royalti dan lain sebagainya, jika disebutkan secara langsung pada pasal di undang-undang terkait, maka peraturan pemerintah itu tidak bisa diabaikan karena menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Disebabkan fungsinya untuk melaksanakan tata cara pelaksanaan isi pasal. Contoh pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersil sebagaimana disebutkan pada pasal 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya kan sudah jelas bahwa PP tadi merupakan tata cara pelaksanaan dari isi pasal. Memang betul, azas lex superior derogat legi impriori mendefinisikan peraturan perundang-undangan mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Tapi ingat, objek dan subjek jangan salah penafsiran. Karena undang-undang hak cipta itu bersifat lex specialis dan peraturan pemerintah dimaksud pada undang-undang merupakan petunjuk pelaksanaan isi pasal dan tidak berdiri sendiri. Kalau kita bahas tentang penerapan peraturan pemerintah, itu merupakan suatu kepentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, terkait apakah pelaku pertunjukan harus meminta izin atau tidak kepada pencipta, aturan ini kan sudah jelas disebutkan pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta maupun pada pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik yang menyebutkan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa izin terlebih dulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif, terkecuali pelaku pertunjukan secara komersil dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, maka dapat dimungkinkan telah melanggar pasal 113 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta.